Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Fitriandiski dengan NIM 200581113 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penelitian tindakan kelas, di mana di sini peneliti mengambil judul penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan dosen pembimbing Ibu Ike Sylvia SIP MSI MPD. Pertama kita mulai dengan latar belakang masalah. Pendidikan ialah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari manusia yang menjadi subjek serta objek penelitian itu sendiri, karena mengandung 3 hal pokok dalam diri seseorang. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk mewujudkan proses perolehan pengetahuan oleh peserta didik, perolehan keterampilan dan pembentukan sikap serta keyakinan. Untuk menciptakan proses pembelajaran efektif yang diharapkan guru harus mampu memahami teori-teori pembelajaran yang dapat menjadikan dasar pelaksanaan pembelajaran. Memecahkan masalah adalah berusaha menemukan jalan keluar dari kesulitan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, pemecahan perkara dalam analisis sosiologi adalah kemampuan anak didik dalam memecahkan masalah sosiologi dengan memperhatikan proses mencari jawaban sesuai urutan-urutan pemecahan masalah. Sebaiknya, peran guru di sekolah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran sosiologi dan membantu proses belajar mengajar untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang maksimal. Namun sulit bagi anak didik untuk mempelajari dan memahami sosiologi, seperti yang terlihat oleh anak didik ketika menghubungkan konsep-konsep sosiologi. Ada satu model pembelajaran yang bisa membagikan peluang kepada anak didik untuk terlibat aktif dalam pencarian fakta, dalam mencari solusi dari permasalahan yang muncul di lingkungannya adalah model pembelajaran inquiry. Tritanto 2015 berpendapat, model pembelajaran berbasis inquiry ialah susunan pembelajaran yang memaksimalkan kemampuan semua anak didik untuk memecahkan serta menyelidik secara kritis, sehingga mereka bisa mengungkapkan temuannya secara percaya diri. Pada pendidikan dasar, tugas pendidik adalah mengarahkan siswa dalam belajarnya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dalam mencari siswa. Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, MAN 1 Lubuk Linggau khususnya di kelas 10, pelaksanaan metode ceramah masih dominan. Hampir seluruh guru menggunakan metode ceramah. Metode ceramah tidak efektif dalam mengajar siswa. Guru lebih banyak bicara dibandingkan siswa di dalam kelas. Tentu saja metode pengajaran guru belum efektif, sehingga sebagian anak didik keluar masuk ruangan disebabkan rasa bosan berada di dalam kelas. Oleh karena itu, sebagian besar murid tidak mengerti konsep materi, serta tidak bisa menyelesaikan pertanyaan saat menyelesaikan pertanyaan yang berhubungan dengan analisis. Hal tersebut dikarenakan materi analisis adalah salah satu bahan ajar yang dirasa sulit oleh anak didik pada kelas fenomena sosial. Hal ini mengakibatkan sebagian siswa tidak mau berperan aktif di proses belajar mengajar. Selanjutnya, rumusan dan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan, merumuskan masalah. Apakah model pembelajaran penelitian terbimbing berdampak terhadap kemampuan pemecahan masalah sosiologi MAN 1 Lubuk Linggau? Selain itu, ada pula manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, ada yang manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Yang pertama kita bahas manfaat teoritis. Yang pertama, memperoleh informasi dampak model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kekuatan siswa MAN dalam memecahkan perkara sosiologi. Yang kedua, dasar pengembangan penelitian selanjutnya. Kita masuk ke manfaat praktisi. Yang pertama, manfaat untuk siswa. Untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah sosiologi siswa. B. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan ada juga manfaat untuk guru, di mana menyediakan guru dengan informasi tentang model pembelajaran yang lebih fleksibel.
Selanjutnya di sini peneliti juga mengambil 3 penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tuliskan. Yang pertama yaitu penelitian Kurniawati. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penggunaan metode inquiry terbimbing bisa meningkatkan pemahaman konsep anak didik, khususnya di kelas, dan meningkatkan kreativitas murid dalam membuat media pendidikan. Yang kedua, penelitian Winarni dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk meningkatkan KPS dan hasil belajar siswa SMP, menemukan bahwasanya pengembangan model pembelajaran inquiry terbimbing serta komunitas belajar menunjukkan peningkatan ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 28%. Dan yang terakhir, penelitian Maretasari berpendapat bahwasanya model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis laboratorium memberikan dampak positif yang signifikan terhadap hasil belajar serta sikap ilmiah anak didik. Selanjutnya, kerangka teori. Jadi, apabila penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing ini tinggi, maka kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi siswa meningkat. Namun, jika penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing rendah, maka kemampuan pemecahan masalah siswa juga rendah. Ini metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Desain penelitian, Suharsini Arikunto mensyaratkan rencana satu siklus yang terdiri dari 4 kegiatan berulang, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga pengamatan, serta yang terakhir refleksi. Selanjutnya, pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan survei dengan membagikan soal tes kepada siswa kelas 10 IPS 1 MAN 1 Lubuk Linggau. Selanjutnya, teknik analisa data. Analisa data ini diambil melalui mengumpulkan seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian atur data, kategorikan data, dan kategorikan. Terima kasih.